Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Pangdam 16 Patimura yang diwakili oleh Bapak Kabin Jarah dan 16 Patimura. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Yang kami hormati Bapak Penjabat Wali Kota Ambon atau yang diwakili. Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon. Dan yang kami hormati Bapak Ibu para undangan dan hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, maka acara pentabisan gedung gereja Kasih Karunia Jemaat Kategorial TNI AD Peniel Bentas Minggu 18 Desember 2022 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, disilahkan duduk kembali. Mengawali acara kita di pagi hari ini dengan seberkas ucap Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kasih Karunia oleh Bapak Tesko Patirobo, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Laporan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kasih Karunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali laporan panitia, kami mengundang kita semua yang hadir pada saat ini menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, yang oleh perkenaannya kita dapat hadir di sini dalam menyaksikan karya Allah lewat pentabisan gedung gereja Kasih Karunia. Dengan sukacita yang mendalam, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kita ada dalam suatu in memoriam mengenang saudara-saudari terkasih sebagai sesepuh dan anggota panitia pembangunan yang telah memberikan sumbangsi pikiran dan kerja nyata. Ini mereka telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, dan dapat kami sebutkan para sesepuh dan anggota panitia sebagai berikut. Pertama, Bapak Anton Was almarhum yang adalah sebagai Ketua Panitia Pembangunan. Kedua, Bapak Agus Halmahu almarhum. Ketiga, Bapak Yan Tutupari almarhum. Keempat, Bapak Melas Libatsoan almarhum. Kelima, Bapak Teonias almarhum. Keenam, Ibu Anda Malioi almarhum sebagai anggota panitia, dan Ibu Christine Watilete almarhumah sebagai anggota panitia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenang para sesepuh dan anggota panitia pembangunan yang telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati sebagai suatu persekutuan umat Tuhan. Bersama ini saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdiri untuk kita berdoa sejenak bagi para sesepuh dan anggota panitia pembangunan yang telah mendahului. Berdoa mulai. Selesai. Hadirin silakan dulu kembali. Yang kami hormati Bapak Ketua MPH Sinode GPM
atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Pangdam 16 Patimura beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Penjabat Wali Kota Ambon atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Klasis Pulau Ambon dan Kota Ambon. Yang kami hormati Kepala Kecamatan Nusaniwe. Yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Nusaniwe. Yang kami hormati Kepala Kelurahan Nusaniwe. Yang kami hormati Ketua Badan Pelayanan Jemaat Kategorial TNI AD Peniel Bentas bersama Badan Pelayanan Jemaat. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Seklasis Pulau Ambon dan Kota Ambon. Yang kami hormati dan kami kasihi para undangan dan semua anggota jemaat kategorial TNI AD Peniel Bentas. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya, maka pentabisan dan pengasmian gedung gereja kasih karunia dapat dilakukan pada hari ini. Momentum pentabisan dan pengasmian gedung gereja kasih karunia yang telah dilaksanakan pada hari ini Minggu 18 Desember 2022 mengingatkan kita semua bahwa sejak 12 tahun, 11 bulan, dan 18 hari yang silam atas pergumulan umat yang ada di sektor Teratai untuk dapat membangun sebuah balai kerohanian, sehingga pada tanggal 19 Desember 2009 diletakkan batu penjuru. Hadirin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk ketahuan kita bersama bahwa peletakan batu penjuru pertama kalinya dihadiri oleh Bapak Pendeta JB sampai SMTH selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Pendeta Nyonya M. Tuhumuri STH, Pendeta THA Tetueta STH, dan Pendeta MD Purmasela STH Almarhum bersama Majelis Sektor Teratai anggota Jemaat Sektor Teratai. Dalam perkembangan pekerjaan balai kerohanian ini, maka umat sektor Teratai mempunyai kerinduan untuk memiliki sebuah gedung gereja yang permanen dan representatif sebagai suatu tempat peribadatan. Maka dasar inilah Majelis Jemaat Sektor Teratai berkoordinasi dengan Ketua Badan Pelayanan dan disepakati bersama bahwa balai kerohanian dirubah menjadi suatu gedung gereja yang permanen dan sekaligus membentuk komposisi panitia pembangunan gedung gereja sektor dengan jumlah sebanyak 12, kami ulangi, dengan jumlah sebanyak 28 orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, total anggaran yang dibutuhkan pembangunan gedung gereja kasih karunia ini adalah sebesar 4 miliar rupiah. Sumber-sumber donatur yang ikut berpartisipasi dalam membantu panitia pembangunan gedung gereja kasih karunia ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Provinsi Maluku. Yang kedua, pemerintah Kota Ambon. Yang ketiga, Dirjen Polisi M. Hukum. Yang keempat, Dr. Daniel Siges, SPM. Yang kelima, anggaran pendapatan jemaat dan swadaya umat. Yang keenam, sumber-sumber dana dari berbagai pihak yang dilakukan oleh panitia pembangunan baik di dalam Kota Ambon maupun di luar Provinsi Maluku. Yang ketujuh, para pengasuh sektor Teratai. Yang kedelapan, seluruh partisipan donatur di Kota Ambon maupun di luar negeri. Bersama ini kami atas nama panitia pembangunan gedung gereja mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai pekerjaan ini memberikan berkat kepada saudara-saudari sekalian. Hadirin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan gedung gereja ini sempat mengalami hambatan terkait adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan yang juga mengalami hambatan. Namun atas kemurahan Tuhan
maka kami semua terpanggil untuk melihat kembali keberlangsungan pembangunan gedung gereja ini dengan melakukan revisi berdasarkan surat keputusan nomor 15/Skep/KPA datar JPB E.2/6/2022 dengan menambah 2 komposisi anggota, yaitu Bapak Yopsi Hers dan Ibu Josi Hers yang telah bergabung dengan struktur kepanitiaan yang ada. Selanjutnya, atas pergumulan bersama panitia, badan pelayanan serta seluruh jemaat kategori TNI AD Peniel Bentas berkomitmen untuk membangun gedung gereja dan harus direalisasikan dan diberi nama Gereja Kasih Karunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini tepat pada tanggal 18 Desember 2022 gedung Gereja Kasih Karunia ditabiskan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku dan disaksikan oleh Pangdam 16 Patimura atau yang diwakili dan seluruh warga jemaat kategorial TNI AD Peniel Bentas. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon dan Kota Ambon, Jemaat Kategorial TNI AD Bentas, Bapak Ibu Pendeta Pelayanan Jemaat Kategorial TNI AD Peniel Bentas, jemaat dari ketujuh sektor pelayanan jemaat kategorial TNI Peniel Bentas, wadah pelayanan laki-laki dan perempuan jemaat kategorial TNI AD Peniel Bentas, Raja dan Sandiri Negeri Amahusu, Dr. Daniel Sihers SPM, Irjen Polisi M. Hukum, para pengasuh di sektor teratai, dan seluruh umat Tuhan yang tak sempat kami sebutkan nama satu persatu. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai pohon berkat memberkati semua saudara-saudara dengan penuh berkelimpahan. Demikian laporan panitia pembangunan gedung Gereja Kasih Karunia. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian diucapkan terima kasih. Shalom. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara serah terima Gedung Gereja Kasih Karunia. Berita acara penyerahan Gedung Gereja Kasih Karunia sebagai kategori TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Desember 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini: nama Adrianus Sopakua, jabatan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kasih Karunia Jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas di sektor teratai, bertindak atas nama Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor teratai. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Pendeta Emmanuel Pakarbisi SPH, jabatan Wakil Ketua 1 MPH Sinode GPM, bertindak atas nama Gereja Protestan Maluku, dan selanjutnya disebut pihak kedua. Pasal 1 bahwa pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua mengaku telah menerima dari pihak pertama sebuah gedung gereja baru yang diberi nama Kasih Karunia dengan ukuran 26 kali 10 meter persegi yang dibangun oleh jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas Ambon. Pasal 2 bahwa dengan penyerahan ini pihak kedua memiliki dan menggunakan gedung gereja tersebut sebagai sarana pelayanan dan kesaksian di jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas Ambon. Pasal 3 demikian maka telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh para saksi sebagaimana tersebut dalam berita acara ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia dan Kepala Gereja memberkati serta membimbing kita dalam kehidupan sekarang dan selamanya. Dibuat di Ambon pada tanggal 18 Desember 2022
pihak pertama, yakni Papua pihak kedua, penyataan nilai bakal DC RSPK, saksi, penatuan nilai lukai SPK, jemaat GPM Kategori TNI Angkatan Darat 2012, pendeta Arif Umar MTH, Ketua Klasis GPM Pulau. Kami mengundang pihak 1 dan pihak 2 serta para saksi untuk mengenai berita acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembukaan seluruh papan nama gedung gereja Kasih Karunia oleh Kabit Jarah ke-16 Patimura yang ditandai dengan bunyi seri kepada yang terhormat Bapak Kolonel Infanteri Coki Pesuliman. Kami silakan.
Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bebas, Kasih Karunia, Jalan Dr. Malekolo, Kompleks X Asu, Solobar, atas Ambon. Terima kasih. Tepuk tangan yang mulia. Apa nama yang sudah diberikan? Terima kasih. Acara selanjutnya penandatanganan prasasti pertabisan gedung gereja Kasih Karunia oleh Ibu Wakil Ketua FPH Sinode DPR dan disaksikan oleh Bapak Kapital Jarah dan Agas Padiwari. Bapak Ibu hadirin sekalian, persilakan kembali ke tempat. Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua Klasis GPM Pulau Ambon kepada yang kami hormati Bapak Pendeta Riko Retumako. Disilakan. Dilanjutkan dengan penyerahan kunci dari panitia, dalam hal ini Bapak Minggu Senatobur, kepada Ibu Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode DPR. Dilanjutkan dengan pembukaan pintu gedung gereja. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Shalom. Mewakili panitia pembangunan gereja Kasih Karunia, jemaat sektor jemaat kategorial Angkatan Darat TNI Angkatan Darat Peniel Bebas. Hari ini kami menyerahkan kunci gereja Kasih Karunia kepada Bapak Ketua Sinode atau yang mewakili untuk dapat digunakan. Terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja atas kasih karunia-Nya yang telah menolong jemaat GPM kategorial Angkatan Darat Peniel Bebas untuk membangun dan menyelesaikan proses pembangunan ini. Maka dengan pertolongan Tuhan itu pula kami hendak membuka pintu gedung gereja ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus, dan Roh Kudus untuk digunakan bagi seluruh proses pelayanan pembinaan warga jemaat GPM kategorial Angkatan Darat Peniel Bebas selanjutnya. Prosesi majelis Tuhan dengan membawa alat sakramen memasuki gedung gereja Kasih Karunia, diikuti oleh Bapak Ibu dan warga jemaat memasuki gedung gereja Kasih Karunia sambil melakukan nyanyian pujian pujian pelengkap hidup jemaat nomor 13 ayat 1. Kita masuk ke rumah diiringi trompet.
Ya Tuhan, ya Tuhan kami bersujud sembah dan mengaku dengan ikhlas betapa kami adalah orang-orang berdosa. Dosa bertutur di lubuk hati, menjadi pikiran bermalam, tangan berkarya dan kaki melangkah menjauhi kehendak. Ampunilah kami Tuhan, baruilah langkah juang kami, agar kami layak bagi Tuhan. Ya Tuhan, proses pembangunan gedung gereja Kasih Karunia Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Pentas berlangsung selama lebih kurang 13 tahun dan ditangani secara koordinatif oleh majelis jemaat, panitia pembangunan, para tokoh masyarakat, serta warga jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat melakukan peletakan batu penjuru pada tanggal 19 Desember 2009 sampai pada tahapan penghabisannya di hari ini, Minggu 18 Desember 2022. Diakui bahwa pembangunan gedung gereja Kasih Karunia merupakan aktualisasi keputusan persidangan jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Pentas terkait dengan realita bertambahnya jumlah anggota jemaat dan luasnya wilayah pelayanan. Sesungguhnya banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan dimaksud, sehingga terkadang melahirkan ketegangan di antara kami. Ampunilah kami Tuhan, baharuilah langkah juang kami agar kami layak bagi Tuhan dan kemuliaan. Jangan terus selalu Tuhan singgah juga.
dengarlah berita anugerah Allah yang mengampuni. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat undang berdiri sebagai tanda kesiapan menerima dan memperlakukan kehidupan. Saudara-saudara jemaat, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenaan kepada Allah. Bernyanyi pujilah Tuhan, bersorak pujilah kuasa-Nya. Kasih-Nya besar.
Jika dua kasihkan dengan momentum saat ini dapat dimaknai bahwa gedung gereja ini atau bait Allah ini adalah pemberian atau anugerah dari yang maha tinggi Allah kita kepada umatnya. Karena ia mengasihi umatnya. Agung sekali Bapak dan Ibu ya. Kasih karunia Allah memungkinkan kuasa yang memperkuat jemaat dari hari ke hari dan menolong jemaat bertahan dari tahun 2009 sampai dengan hari ini tanggal 18 Desember 2020. Bertahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sampai akhir. Bertahun-tahun berjuang bersama-sama. Dari perasaan kasih jemaat, ini suatu yang penting. Dan kebaikan hati serta ketulusan jemaat sebagai respons jemaat terhadap kasih karunia Allah dalam hidup mereka secara pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Jadi, kebaikan, ketulusan, ketaatan, kesetiaan, bertahan jemaat ini bergumul selama hampir 13 tahun membangun gedung gereja ini adalah juga respons dari kasih setia yang Tuhan Allah nyatakan dalam hidup jemaat. Saya mencoba membayangkan Ibu Bapak, bagaimana jemaat ini bergumul dan berjuang bertahun-tahun mengerjakannya dengan tangan mereka sendiri. Kurang lebih 12 tahun memantek. Ya. Setelah dibangun dan proses itu berjalan dan mandek beberapa tahun. Jemaat bergumul. Jemaat berjuang bertahun-tahun mengerjakannya dengan tangan mereka sendiri. Dari keberadaan hidup jemaat dan keluarga yang berkelebihan maupun berkekurangan. Dari pergumulan jemaat sakit dan sehat. Dari kelimpahan tetapi juga dari kurang-kurang jemaat. Dari susah dan senang. Ada juga tawa dan air mata. Kurang lebih 13 tahun. Begitu pula perjuangan panitia yang dibentuk oleh majelis jemaat periode itu. Dan memang seperti disampaikan oleh panitia di dalam laporannya bahwa dari sekian banyak yang telah terpanggil untuk melaksanakan pekerjaan itu, tapi ada yang sudah pulang lebih dulu. Bukti pengorbanan mereka itu ada. Dan saya paham betul dinamika itu. Karena saya pernah berkumpul dan berjuang juga bersama jemaat
kebaikan Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami pribadi, keluarga, dan persekutuan. Sehingga kami terpelihara sampai hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, di Minggu Advent usia keempat. Kami sampai hari ini ada banyak masalah, tantangan, dan ancaman datang silih berganti. Tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kami binasa. Apa yang menjadi pergumulan kami, baik pribadi, keluarga, dan persekutuan dari waktu ke waktu, kami terus menjalaninya bersama Tuhan.
Diberkatilah seluruh memberi diri diperintah oleh Tuhan Yesus Sang Raja Damai dan menjadikan kami Allah pembawa damai. Di mana saja kami hidup dan ada. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami bisa beribadah dengan damai pagi ini. Dan berkati seluruh akta pentabisan ini. Sebab mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, gedung gereja kasih karunia ini akan dipakai sebagai tempat bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tugas-tugas pelayanan, pembinaan, spiritual, moral, etik, jemaat GPM, kategorial penil pentas ini berlangsung di sini. Kiranya roh Tuhan bertata di tempat ini dan memenuhi kehidupan seluruh jemaat dan pelayan. Disinilah Tuhan berdiam dan disinilah umat datang bertemu Tuhan dan Tuhan bersabda kepada mereka untuk mereka pergi dan menghasilkan buah berdarah kebaktian hari ini Tuhan. Tua agama jadilah Anda dimakan. Berada pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah rancangan kesalahan seperti kami juga mengampuni dosa dan janganlah membawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami daripada yang jahat karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dunia sampai selamanya. Kita puji Tuhan dengan nyanyi bersama nyanyian GPM 250. Tuhan penyelamat, Raja dan Junjungan. Saudara jemaat silakan berdiri menerima pengukusan dan janji pernyataan. Kepada para pendeta yang menggunakan toga kami silakan untuk mengambil bagian bersama-sama untuk penimbangan tangan. Jemaat ibadah pentabisan gedung gereja kasih karunia, jemaat kategorial, jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat penil pentas akan segera usai. Namun misi kita tidak usai di sini. Di sini, di sana, dan di mana-mana. Kita diutus Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan sesama. Karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan segenap hidup saudara, terimalah janji penyataan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi Tuhan dan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menjalani Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religius. Oleh sebab itu, dalam memasuki minggu Adventus ini, begitu beberapa pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya mengajak kita semua atas program kerja dan agenda pemerintahan yang telah dilaksana sampai ujung tahun ini, sambil terus memohon dengan doa agar agenda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ke depan dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Kedua, pasca terjadinya kebakaran di kompleks Lorong Kelurahan Rijali, Kecamatan Silimau, selaku pimpinan di kota ini, saya mengajak bersama antar agama menghindari berbagai gesekan sosial yang mengarah pada hancuran persatuan individu bersaudara dan bisa berdampak pada persatuan masyarakat di kota ini secara keseluruhan. Tetaplah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih saat kita merayakan Natal nanti. Kemajuan negeri ini sangat ditentukan oleh keharmonisan dan toleransi yang kuat di antara kita untuk bersaudara. Tingkatkan pula partisipasi dalam semua aspek pembangunan dalam mewujudkan Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religius. Hadirin dan warga jemaat yang saya kasih, mengakhiri sambutan ini sekali lagi Ibu Bapak dan anak-anak sekalian, selamat siang, shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon yang kami hormati, Kabintal Jarah dan 16 Patimura, Bapak Kolonel Infantri Jogi Suliman yang kami hormati, pejabat Wali Kota Ambon yang diwakili oleh Asisten 3 Ibu Insinyur Rina, Polis Jemaat GPM kategorial Peniel Bentas yang kami kasih. Sambil memuji Tuhan yang Maha Baik, kita mau mengajak ketemu semua untuk mari kita bersyukur sebab karya dan kebaikan Tuhan di bumi ini masih terus dapat dilakukan. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita untuk mengakhiri tahun pelayanan dan pengabdian tahun 2024, tapi sekaligus juga pentabisan gedung gereja Kasih Karunia yang megah ini. Hari ini kita semua turut dalam sukacita jemaat GPM kategorial Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, Peniel Bentas sekaligus merayakan Minggu Advent yang keempat itu. Dan saya percaya ada sukacita yang kita alami. Amin. Hadirin yang kami hormati, bahwa momen pentabisan hari ini ada beberapa hal yang menjadi poin arahan kami MPH Sinode GPM yang perlu disampaikan. Pertama adalah bahwa kalau dari perspektif teologi, hari ini adalah merupakan pesta iman jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Mengapa dikatakan begitu? Sebab hari ini seluruh warga jemaat dan para pelayan bersama dengan panitia
Tentunya itu melalui sebuah perjuangan yang luar biasa, perjuangan bagaimana mengatasi kesulitan, tantangan dalam masyarakat atau umat, perdebatan antara ada yang setuju, tidak setuju, suka dan tidak suka, mendukung dan tidak mendukung. Ya. Perjuangan dan pergumulan yang terjadi ini memang amat sangat tidak mudah. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara hadirin yang kami hormati, hari ini Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Dentas harus tunduk dan mengaku seperti kata pemazmur tadi. Ketong katakan bersama-sama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Peran Tuhan di dalam seluruh proses pembangunan gedung gereja ini dialami dan dirasakan sangat oleh seluruh warga jemaat. Karena itu jemaat harus bersuka cita dan memuliakan Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu sempurna sekali. Saya kira kita sepakat untuk ini. Yang kedua, Ibu Bapak, saudara-saudara, gereja atau gedung gereja adalah yang dibangun adalah manifestasi atau wujud dari tekad dan komitmen warga jemaat untuk bersaksi bagi dunia dan semua orang tentang karya Tuhan bagi seisi dunia. Komitmen persekutuan yang kuat dan kokoh. Kita bisa saja lihat bagaimana gedung gereja ini bisa sampai berdiri dengan megah seperti ini, batu-batu yang tersusun rapi, ada beraneka material bangunan yang digunakan, tersusun rapi sehingga gedung gereja, pekerjaan pelayanan apapun bentuknya, kita selalu ingat, ya. Tapi juga kita selalu mengaminkan janji berkat Tuhan yang akan digenapi bagi seluruh kehidupan jemaat yang selalu bersama-sama dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan kerelaan, dengan tabah, dengan sukacita membangun baik Tuhan yang megah ini. Ini berjuang bergumul untuk proses pembangunan gedung gereja yang baru ini. Yang ketiga, Ibu Bapak, saudara-saudara, faktor penentu keberhasilan pembangunan ini adalah kerjasama dan kerja bersama-sama yang saya katakan tadi sebagai kekuatan gereja ini untuk proses pembangunan. Kiranya itu tetap dikembangkan, dilestarikan di dalam seluruh gerak-gerak pelayanan jemaat ini ke depan. Tetap bersatu dan jaga persekutuan ini, baik pelayan bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang paling penting. Kasih karunia Tuhan yang limpah ruah itu juga terwujud nyata dalam partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk seluruh proses pembangunan gedung gereja ini selama kurang lebih 13 tahun. Dan untuk itu MPH Sinode GPM mewakili seluruh gereja ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Madiun yang telah turut
berpartisipasi menopang pekerjaan-pekerjaan panitia dalam proses pembangunan. Terima kasih yang juga bulan ke depan. Terima kasih kepada saya dengar tadi dalam laporan panitia keluarga Sihers, Bapak Dr. Dewi Sihers, dan juga ada keluarga Kupong ya, atas bantuan dan partisipasi dukungan yang luar biasa untuk proses penyelesaian gedung gereja ini. Terima kasih untuk setiap keluarga, setiap pribadi, warga jemaat, anak-anak sampai orang tua, untuk setiap dukungan, partisipasi, dan juga kerja keras, kerja bersama-sama untuk penyelesaian gedung gereja ini. Indahnya kehidupan keluarga, tiap keluarga dalam persekutuan jemaat ini selalu diberkati. Kepada seluruh warga jemaat, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat dan merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022, dan selamat memasuki tahun. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Acara selanjutnya, sambutan Kabintal Jarah sebagai orang kepada yang terhormat Kolonel Infantri Joni Yusuf. Kami silakan. Shalom. Shalom. Ini yang ketiga ini biasa waktu sudah syukur lagi sudah jam 11 lewat. Amanat atau sambutan dari Bapak Pangdam 16 Patimoran, karena beliau hari ini tidak bisa hadir, rencananya beliau hadir. Beliau kemarin sore dipanggil Bapak Kasat untuk persiapan pergantian Panglima TNI. Sehingga tadi pagi jam 4 beliau bikin acara di Benteng Amsterdam, pelepasan tol Beranti. Lanjut jam 8 pagi berangkat ke Jakarta. Dan beliau perintahkan kita dengan panitia bahwa prasasti untuk ditandatangani. Jadi tadi malam kita tanda tangan prasasti ditandatangani oleh Bapak Panglima jam 10 malam. Baru beliau berangkat dan beliau setuju, sudah mendapatkan persetujuan dari beliau. Yang kedua, sebelum kita melanjutkan dengan amanat beliau, tadi kita lihat Ibu Pendeta menyampaikan tentang bulan ini adalah bulan yang penuh sukacita. Cuma tadi Nona Angel, paduan suara perempuan, Meniel Joy menyanyi, karena ini ada situasi yang ceria. Untuk itu tepuk tangan untuk mereka yang nyanyi tadi. Tepuk tangan karena mereka sudah menyiapkan dengan luar biasa. Jangan ragu untuk memberikan semangat di hari yang bahagia ini, di bulan yang luar biasa ini. Jadi jangan setengah-setengah hati kalau mau melayani, kalau memberikan semangat. Itulah gereja kategorial, harus ada semangat di sana. Prajurit itu selalu semangat untuk menghadapi setiap masalah dan setiap situasi. Jangan ragu-ragu untuk berikan aplaus. Kita lanjut. Sampaikan amanat Bapak Panglima pada acara pentabisan gedung gereja Kasih Karunia Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Betas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan kasih karunia sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara pentabisan gedung gereja Kasih Karunia Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Betas dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan Rem 151 Binaya yang diwakili oleh Kasih Terkorem
Ketua dan Perangkat Majelis Gereja Kategorial TNI Angkatan Darat Kodam 16 Patipura, Niel Bentas, warga jemaat Asrama Bentas, Air Salobat dan sekitarnya yang berbahagia, panitia pembangunan gereja kategorial TNI Angkatan Darat Kodam 16 Patipura Kasih Karunia, tamu undangan sekalian yang diberkati Tuhan Yesus. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat secara langsung berada di tengah-tengah jemaat sekalian. Selain untuk meresmikan gereja Kasih Karunia ini, juga untuk lebih mempererat rasa kekeluargaan, jalinan kasih dan komunikasi di antara kita semua, sesama hamba Tuhan dalam lingkup Kodam 16 Patipura beserta seluruh masyarakat dan jemaat gereja. Kegiatan iman dan ibadah, kegiatan ibadah dan iman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu adalah aktivitas, perbuatan, perkataan dan pikiran manusia yang ditujukan, yang menjadi bagian di gereja ini. Saya berpesan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadikan peribadatan sebagai kebutuhan penuntun hidup dan senantiasa berada dalam bimbingan dan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai Pangdam 16 Patipura dan pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dan membantu proses pembangunan gereja Kasih Karunia sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik. Saya yakin semua amal kebajikan yang tulus tersebut akan dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, sebagai rasa syukur kepada seluruh jemaat agar selalu menjaga dan memelihara gereja ini dengan baik, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ambon 18 Desember 2022. Panglima Kodam 16 Patipura, Ruru A. Setia Wibawa SE.MM, Mayor Jenderal TNI, ditandatangani. Selesai. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan kunci gedung gereja Kasih Karunia. Kami mengundang dengan hormat Ibu Wakil Ketua MPH Sinode GP, Ketua Klasis GPM Pulau Ambon, dan Ketua Majelis Jemaat Kategorial TNI AD Peniel Bentas di depan mimbar. Penyerahan kunci gedung gereja dari Ibu Wakil Ketua MPH Sinode GPM kepada Ketua Klasis GPM Pulau Ambon.
dan juga